Sebelum melanjutkan, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana sih bentuk VPS atau server lokal itu. Teman-teman pasti sudah sering pakai laptop pribadi ya, atau komputer PC yang digunakan sehari-hari. Laptop pribadi itu ada gambarnya kan? Ada tombol startnya, kemudian ada file explorer-nya seperti ini. Nah, tampilan seperti ini itu disebut graphical user interface atau dalam bahasa Indonesia antarmuka grafis. Jadi kita berinteraksi dengan komputer itu menggunakan grafis. Nah, kalau komputer server yang akan kita gunakan itu tidak menggunakan graphical user interface atau kalau disingkat GUI ya, GUI. Komputer server itu apa saja? VPS dan server lokal yang akan kita bikin nanti. Tidak pakai GUI itu seperti apa sih? Komputer hanya seperti ini saja di layarnya. Jadi tidak ada tombol, tidak ada grafis. Ya ini namanya CLI atau Command Line Interface. Kalau yang ada grafisnya itu namanya GUI, Graphical User Interface. Kalau CLI, Command Line Interface artinya interface atau antarmuka berbasis baris perintah. Oke, kita kembali ke sini. Jadi VPS kita dan server lokal yang akan kita bikin nanti itu basisnya adalah CLI. Kita akan menginstall Linux Ubuntu, boleh Linux yang lain, tapi dalam tutorial ini kita pakai Linux Ubuntu versi 24. Nah, sekarang kalau server lokal itu kan laptop kita pribadi ya. Kita bisa buka laptopnya, kita gunakan secara langsung. Itu nanti bentuknya seperti ini laptopnya. Tidak ada tombol, tidak ada grafis, hanya CLI saja. Nah, sekarang kalau VPS bagaimana? VPS itu tidak ada fisik komputernya. Jadi kalau kita mau mengontrol VPS, itu harus menggunakan komputer yang lain. Dalam hal ini laptop pribadi kita. Nanti kita akan masuk ke sana menggunakan protokol yang namanya SSH atau Secure Shell. Komputer server lokal ini juga bisa di-remote menggunakan SSH dari laptop pribadi kita. Laptop pribadi ini kan bisa pakai Windows atau pakai Mac OS, bisa juga Linux yang ada GUI-nya, bisa juga Linux yang CLI juga. Intinya laptop pribadi ini yang sering kita gunakan lah, yang sering kita bawa-bawa kemana-mana gitu. Kalau server itu kan diam saja di tempat. VPS juga diam saja di tempatnya VPS, bahkan kita tidak ada akses fisik ke sana. Itu kita koneksinya menggunakan laptop pribadi dari mana saja, kapan saja, 24 jam. Saya akan beri contoh bagaimana saya mengkoneksikan laptop saya di sini ke VPS yang saya gunakan. Teman-teman bisa klik Start Menu seperti itu, kemudian ketik terminal. Kalau Windows 11 ada terminalnya di sini ya. Kalau Windows 10 itu pakai putih. Saya sudah install putih. Nah, seperti itu putih. Saya akan coba pakai terminal dulu ya. Nah, munculnya seperti ini, seperti command from Windows. Kemudian saya melakukan SSH atau remote shell ya, secure shell terhadap VPS saya di Bisnet Geo. Nanti saya akan jelaskan bagaimana membuat server di Bisnet Geo. Saya akan login ke VPS tersebut menggunakan user root. Ya, IP address-nya ini gitu. User root itu seperti super admin kalau di Linux ya. Kalau di Windows itu administrator. Kita enter saja. Yes, lalu masukkan password. Nah, saya sudah masuk nih. Saya menggunakan Ubuntu 22. Oke, kita bisa scroll ke atas seperti itu. Bisa scroll ke bawah. Nah, ini command line. Ya sudah, begini saja. Di Linux itu, nggak ada grafisnya. Begini saja kalau kita mau install aplikasi ya lewat command line di sini. Ini saya sedang berada di VPS. Kalau nanti di server lokal itu bentuknya persis seperti ini. Hanya kalau kita buka langsung di komputer server lokal itu tidak ada Windows terminal seperti ini ya. Tapi ya layarnya full hanya tulisan saja. Sekarang saya akan exit dari VPS ya. Kemudian saya akan remote ke server lokal saya yang sudah saya bikin. Ini saya clear dulu supaya bersih layarnya. Saya akan SSH ke server saya dengan alamat lokal.
yaitu root at 192.168.18.254. Yes. Nah, ini server lokal saya. Saya remote yang menggunakan IP address lokal, bukan IP address public, bukan IP address VPS. Sebenarnya bisa saja saya masuk ke server lokal ini menggunakan jaringan internet luar, pakai IP-nya VPS. Port 2222, nanti saya akan tunjukkan di belakang ketika kita sudah mulai praktek. Sekarang saya hanya ingin menunjukkan bagaimana caranya kita mengontrol komputer server kita, baik itu VPS maupun server lokal. Sekarang kita coba memasukkan perintah ke komputer ini ya. Misalnya saya ingin tahu berapa suhu dari laptop ini. Ketik sensors gitu. Nah langsung muncul nih suhunya berapa. Ini kan dual core 0-nya 49 derajat Celcius, core 1-nya 49 derajat Celcius. Kemudian CPU secara keseluruhan 45 derajat. Ambient itu suhu lingkungan ya, selingkungan di sekitar si laptopnya. Kemudian saya coba ingin mengetahui berapa kapasitas harddisknya DF gitu. Nah ini, kapasitas harddisknya 122 GB, 128 ini SSD ya. Yang terpakai baru 10%, baru sekitar 10 GB. Jadi semua perintah dilakukan melalui ketikan seperti ini. Tidak ada tombol, tidak ada gambar, semua menggunakan tulisan seperti ini. Kalau kita mau log out dari komputer ini, kita tinggal ketik exit, maka akan kembali ke komputer yang sedang saya gunakan saat ini. Coba kalau kita praktek menggunakan putih ya, Windows 11 ke bawah itu pakai putih. Nah untuk loginnya itu ada jendela seperti ini, kita tinggal masukkan hostname-nya, hostname itu IP address-nya 192.168.18.254 yang tadi komputer lokal saya ya. Portnya port 22. Ini port standar untuk SSH. Kita tinggal klik open saja. Di sini langsung ada tulisan login S. Nama usernya siapa? Kita ketik root tadi ya. Enter lalu masukkan password. Nah, persis sama seperti terminal tadi ya. Kita exit saja. Oke, di video berikutnya akan lebih jelas bagaimana konsep traffic dan kontrol terhadap komputer kita.